Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Kani Handayani, and in this video I would like to present a practice as a teacher in the 8th grade junior high school to fulfill the assessment of micro teaching subject in the 6th semester English Education Department. So watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? Alhamdulillah. Before we start the lesson today, so let's try together. Let's start. Finish? Okay. First I will check your presence. Jadi semuanya hadir hari ini? Ya, saya pikir semuanya hadir ya hari ini. Alhamdulillah, all of you have present today. So today we will learning about recontext. Kemarin kita telah mempelajari salah satu text of the text, yaitu descriptive text. So today we learn about recontext. Kalau descriptive text kemarin manfaatnya itu, social functionnya itu untuk menggambarkan sebuah benda ataupun binatang atau etc. Nah, dari konteks ini social functionnya yaitu untuk retell about the event in the past to purpose informing and entertaining. Jadi tujuan dari konteks ini untuk menginformasikan kembali peristiwa di masa lampau untuk sebagai suatu informasi dan entertaining. Jadi itu dia fungsi dari recontext. Next, in recontext that consists of three structure, that is orientation, event, and reorientation. Nah, jadi recontext itu terdiri dari beberapa struktur, yaitu yang pertama orientation, yang kedua event, dan yang ketiga reorientation. Nah, ada yang tahu what is orientation? Jadi in orientation, the information about background the story will bring in the orientation. Jadi informasi tentang latar belakang cerita itu, seperti tempat terjadinya cerita, itu disampaikan dalam orientation. Kemudian dalam in the event, event is the part that bagian yang terpenting, the important part in the context, because in the event that is retell the story to about what the happen in the story. Jadi di event ini menceritakan isinya itu menceritakan tentang apa yang terjadi, peristiwa apa yang terjadi. Dan the past is reorientation. Nah, kalau reorientation ini menyampaikan kembali peristiwa tersebut dalam bentuk kesimpulan biasanya. In conclusion, the event in the story in the context. So, okay, next. Tadi kita udah mengetahui struktur dari konteks. Nah, sekarang kita masuk kepada language feature. Jadi di dalam konteks itu menggunakan bahasa dengan beberapa jenis atau ciri-ciri, ya. Yang pertama itu focus on specific participant. Jadi in the context itu partisipannya itu satu gitu. Maksudnya dalam menceritakan teks tersebut itu fokus kepada satu partisipan, ya. Kemudian atau fokus kepada satu peristiwa yang terjadi secara dengan prosesnya.
Jadi fokus on specific participant ya. Yang kedua itu use material process. Jadi dalam recontext itu menggunakan material proses atau peristiwa yang terjadi diceritakan dengan menggunakan proses bagaimana peristiwa itu terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan past tense. Nah, ini bagian yang terpenting. Kenapa dalam recontext itu menggunakan past tense? Jadi, in recontext that happened in the past. So, we tell the story, kita menggunakan past tense. Ada yang tahu apa itu past tense? Nah, past tense adalah kalimat yang menggunakan kata kerja kedua, yaitu kalimat lampau. Yang terakhir itu fokus on temporal sequence. Nah, yang tadi, seperti yang kita ketahui, tadi sudah ada struktur of recontext. Yang pertama itu orientation, yang kedua event. Biasanya terdiri dari beberapa event. Yang ketiga yaitu reorientation. Nah, dalam menyampaikan atau membuat recontext harus memenuhi fokus pada temporal sequence-nya tadi, fokus pada strukturnya tadi. Yang pertama itu orientation, kemudian event, kemudian reorientation. Okay, this is one of the example of recontext. Jadi, ini adalah salah satu contoh recontext. So now all of you have to identify the elements of the text according to the recontext. Okay, we together answer. Jadi pada teks ini adalah salah satu contoh recontext. Nah, di sini kita akan mengidentify elements of recontext in the text of earthquake. Coba tunjuk mana orientasinya. Ya, betul sekali, orientasinya pada paragraf awal. Orientasi. So, the orientation is I was driving along the car's road when the car suddenly lurched to one side. Nah, itu dia orientasinya, di mana menyampaikan tentang peristiwa apa yang terjadi, background dari peristiwa itu. Kemudian what is the event? Where is the event? Okay, alright, event. Jadi ini dia event yang pertama. Salah satu event dalam cerita earthquake tersebut itu at first, ya contohnya tadi, at first I took a tri-hard gun, but then I saw telegraph poles clapping like matchstick. Nah, itu dia eventnya. Kemudian, where is the reorientation? Okay, in the past of the paragraph. Okay, alright. I think all of you have understand what the material. So now we going to the language feature of the text. Jadi kita sekarang memperhatikan bahasa yang digunakan dalam teks. Kalau tadi dijelaskan kalau dalam teks di konteks itu menggunakan past tense. Coba tunjukkan mana contoh kalimat yang menggunakan past tense. Oke, pada kalimat I was driving along the car's road. Apa yang menyebabkan? Ini merupakan kalimat kata was. Yes, alright. Then in the event, kata told. Yeah, alright. And so, okay, I think all of you have understand. Okay, now in the reorientation, yes, was. Jadi itu dia contoh dari recontext ya. Ada orientasinya, event, dan reorientation. Dalam bahasa yang digunakan itu yaitu menggunakan bahasa past tense atau kalimat past tense ya. Kemudian
Salah satu cirinya yaitu diceritakan secara berurutan atau temporal sequence. Menggunakan kata first, I was pertama first, kemudian orientation pertama, kemudian event, kemudian menceritakan dengan temporal sequence yaitu first, second, finally. Dan di orientation itu mengekspresikan bagaimana perasaan atau akhir dari cerita, ekspresi dari si penulis tentang cerita tersebut. Okay, I think that's all. Listen today. All of you have understand, I hope. So the assignment is doing homework in the home to make a recontext about holiday. Okay. Okay. Thank you for attention today. I think that's all for me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.